Baik, terima kasih Mas Hendy atas pencerahan penguatan kepada rekan-rekan yang ada dalam virtual ini. Kemudian di kolom C ini ada pertanyaan dari Bapak Nurwianto. Mungkin nanti ini akan dijawab oleh Pak Heri, walaupun sebagiannya sudah terjawab oleh Mas Hendy, sudah terjawab sebagian tadi. Naskah akademi ini nantinya tersusun terpisah dengan dokumen satu kurikulum KTSP atau jadi satu dengan dokumen tersebut. Maka pada kesempatan ini kami berikan waktu kepada Pak Heri untuk menjelaskan kepada kita seperti apa pengembangan kurikulum. Baik, kepada Pak Heri dipersilakan. Ya, terima kasih banyak, Suster. Tiba saatnya saya menyusui, kata Mas Hendy. Nah, ngono to ketok nang kamera. Bu Maria sama Mas Wisnu rak ketok rak sudah tak tampilke lho. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan Pak Nur tadi saya jawab sekalian dengan menampilkan yang mana ya? Ini. Tiba saatnya, tapi nanti naskah akademiknya dipertajam semuanya ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy. Satu langkah sudah kita jalani, naskah akademik sudah tersaji, walaupun masih harus diperbaiki. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya akan merencanakan dan mendesain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Merencanakan dan mendesain, tidak mengembangkan. Karya kita nyata, nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara. Oke. Yang pertama begini. Yang kita lakukan di konsorsium Ismoyo POP ini, kami membuat kurikulum di POP ini dengan pendekatan administratif model, yaitu kami membuat naskah akademik, analisis kebutuhan di POP ini, pengembangan kurikulumnya, membuat kurikulumnya, dan seterusnya. Sini, monitoring dan evaluasi nanti kami juga akan lakukan. Kemudian untuk sekolah intervensi, itu dibalik, pakainya grassroots model. Gitu. Jadi ini dulu yang dilakukan yang bawah ini oleh suster Bapak Ibu semuanya. Sekolah atau guru melakukan identifikasi masalah, kemudian pengembangan naskah akademik, membuat naskah akademiknya, baru buat kurikulumnya. Begitu. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran? Area di sebelah kiri ini adalah goal and general objective, tujuan secara umum yang mau kita capai, itu kita tentukan. Kita itu mau membuat kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Untuk apa toh? Pembelajaran keteladanan kita berbasis nilai spiritualitas. Agar anak-anak kita mempunyai profil pelajar Pancasila. Agar nilai-nilai yang dihidupi oleh yayasan, oleh sekolah, itu terinternalisasi di ekosistem sekolah. Guru, siswa, semuanya yang ada di sekolah. Caranya bagaimana? Yo, membuat kurikulumnya terlebih dahulu. Areanya di sini sampai ke kanan, terus.
Di tengah ini adalah area desain kurikulum. Area yang sebelah kanan ini adalah area pembelajaran. Nah, kita itu sedang melakukan ini sampai ke kanan. KTSP itu hanya di kurikulum development, tengah sampai ke kanan. Pada saat kurikulum itu aktual, ini adalah pembelajaran. Di sini adalah area ideal. Begitu ya. Nah, yang kita lakukan ini, merencanakan dan mendesain. Merencanakan sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nah, kalau di KTSP itu kan begini. Kurikulumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, sekolah melakukan pengembangan. Gitu ya. Sama sih, tapi ini kita siksak. Kurikulum unggulnya kita buat. Di sini ada kurikulum nasional, kita kawinkan. Menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Itu yang ditanyakan Pak Nur tadi. KTSP-nya yang dari dokumen 1 tutup dulu, Pak. Fokus membuat ini. Tapi kalau untuk kepentingan dengan dinas, ya KTSP-nya ditandatangankan ke dinas. Tapi ini terus kita lakukan, kita buat kurikulum unggul ini. Begitu ya. Kemudian, apa yang Buster, Buder, Bapak Ibu semua sudah buat, itu sekarang, karena begini, kita memang membiarkan di naskah akademik, Mas Hendy memberi rambu-rambu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kalau ini diperas lagi, hanya tinggal core value, budaya, sama pembelajaran abad 21 sana. Ini naskah akademik. Bapak Ibu membuat, terus memasukkan landasan kurikulum dan sebagainya, it's okay, tidak masalah. Tiba saatnya sekarang kita mensortir mana yang masuk di naskah akademik, mana yang masuk di dokumen kurikulum, ini yang perlu dipisah oleh Bapak Ibu semuanya. Kita pisahkan. Oh, ini naskah akademik, yang ini nanti untuk memasukkan di dokumen kurikulum. Begitu. Nah, di dalam mendesain kurikulum, merencanakan sebuah kurikulum harus mengikuti prinsip dasar pengembangan kurikulum. Relevansi, fleksibel, efektivitas, efisiensi. Gitu. Nah, bagaimanakah isi di dalam dokumen kurikulum kita? Bab 1, landasan kurikulum. Atau mau diberi pendahuluan dan sebagainya, silahkan, tidak masalah. Asal jangan bab 1 penutup, itu aja. Belum ditulis sudah ditutup, itu kan malah bingung nanti. Di sini kami beri pengantar, Mas Hendy sudah memberi pengantar yang biru-biru ini. Silahkan nanti dibaca. Kemudian landasan yang pertama adalah landasan spiritualitas. Masukkan core value dari yayasan. Canisius, Yayasan Bernardus, masukkan core value-nya. Spiritualitasnya adalah di core value. Ini contoh-contoh dari beberapa yayasan. Kemudian landasan filosofis yang kedua. Jelaskan pemikiran-pemikiran filosofis, filsafat pendidikan dari tokoh nasional, tokoh lokal, bisa masukkan. Begitu ya. Yang ini untuk dasar kurikulum kita, kurikulum sekolah kita. Gitu. Kemudian landasan sosiologis antropologis. Berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang akan diangkat. Budaya yang mau diangkat apa? Jelaskan di situ, kaitkan dengan pendidikan di sekolah kita. Tajamkan di situ. Sosiologi secara umum terus mengerucut di sekolah kita. Landasan ipteks,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berisi tentang menyiapkan pembelajar menyongsong Indonesia Emas, bahas di situ dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika sekolahnya tidak ada komputer, tidak ada internet, kesulitan, ya tidak usah dimasukkan. Seninya misalkan yang ditonjolkan, silakan. Gitu. Jadi apa yang ditulis di sini adalah nanti real yang akan dilakukan di sekolah. Begitu ya. Kemudian landasan psikologis. Ada 3 teori belajar yang dianut oleh bangsa Indonesia untuk pembelajaran abad 21 ini, kognitif, behavioristik, konstruktivistik. Konstruktivistik misalkan, bagaimana teori belajar konstruktivistik ini dipakai untuk pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Oke ya, jadi teori belajarnya ada, demikian menurut Thorndike, menurut Piaget, menurut Vygotsky, menurut ini dan sebagainya. Oke, masukkan di situ. Terus di sekolahan kami behavioristiknya dengan budaya dan berbasis budaya dan nilai spiritualitas itu bagaimana. Teori belajar neuroscience silakan dipelajari dan dibahas juga. Ini enak mempelajari ini. Masukkan juga di situ. Saya memberi tambahan ini ya. Teori belajar neuroscience. Di bukunya Skung itu ada banyak. Baru kemudian merumuskan misi sekolah. Jadi gini toh. Tadi yang di KTSW, nah ini kan. Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan baru merumuskan visi misi sekolah. Sama di sini. Setelah landasan ini muncul semua, rumusan visi misi sekolah. Nah, kira-kira nanti misi sekolah itu ya berkisar tentang ini. Dan dilihat visi misi yayasan, kaitkan dengan visi misi yayasan. Yayasan harus tajam melihat membuat visi misinya agar bisa di breakdown di setiap unit sekolah. Kalau kami di POP hanya misi lebih ke action dan hanya 1 kalimat ini. Dan ini harus dijaga terus sampai mencapai tujuan. Kan kelihatan dari misi ini, refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan. Nah, transformasi pendidikannya itu apa toh? Membuat kurikulum unggul ini, merencanakan, membuat perencanaan. Sing kepiye toh, berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kelihatan kan di sini. Nah, kalau di pendidikan sekolah Bapak Ibu tidak mencerminkan misi atau visinya, ya berarti ada yang salah di situ. Dan ini harus diugemi. Dan nanti siapa yang menjaga roh misi, roh visi, ya semua guru, semua di ekosistem sekolah. Kemudian model kurikulum. Model kurikulumnya ini ditinggal dulu, tidak masalah. Baru kemudian menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 3, aims, goal, dan objektif. Aims itu biasanya tujuan umum. Global kita ya punjernya di pendidikan gereja dan pendidikan nasional. Itu sebagai aims-nya. Jelaskan pendidikan gereja secara global, tukikkan di tujuan pendidikan ini, sekolah. Nah, tujuan pendidikan sekolah juga dijelaskan mau piye toh, meh gimana toh. Jika putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SMP Canisius Kalasan, SMP Canisius mana, maka nanti akan menjadi seperti ini loh. Dan itu akan kelihatan di visi misinya. Itu menjadi goal pendidikan dari sekolah. Tujuan pembelajaran masuk di RPP. Nah, RPP ini tujuan pembelajaran itu harus menunjukkan visi misi ini juga gitu loh. Kelihatan di situ.
Untuk membuat tujuan pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu semua piawai. Tapi bagaimana tujuan pembelajaran ini, kemudian bagaimana naskah ini dibuat agar setiap orang yang membaca naskah ini mudeng, oh bikin tujuan pembelajaran itu begini toh. Kata kerja operasional masukkan di dokumen ini, biar kelihatan. Kata kerja operasionalnya yang terbaru ya, yang sudah revisi Anderson itu ya, kalau untuk yang belum. Dan bahas juga tentang taksonomi Krathwohl, ini untuk sikap. Masukkan di dokumen ini. Kemudian struktur ini. Di dokumen 1, KTSP, tulisannya mesti struktur mata pelajaran. Tetapi saat di sini, di dokumen kurikulum unggul kita ini, kita rubah namanya menjadi struktur teladan. Karena apa? Ini ada pengantar yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy, silakan nanti dibaca. Salah satunya, tak kembalikan dulu. Jadi nanti nulisnya struktur teladan ya, Mister Bapak Ibu semua, bukan struktur mata pelajaran. Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan, Engarso sung tulodo, di depan, menjadi teladan. Artinya apa? Nilai-nilai itu harus diinternalisasi oleh semua guru, karena guru akan menjadi teladan. Tetapi kata tulodo ini tidak pernah dipakai oleh negara, pemerintah. Di dalam bagaimana guru harus menginternalisasi nilai-nilai yang dianut, keutamaan-keutamaan, dan itu guru menjadi teladan. Struktur teladannya bagaimana? Begini. Beginilah yang selama ini suster, Bapak Ibu semua kerjakan. Naskah akademik yang karya naskah akademik Bapak Ibu semuanya tuangkan di dalam struktur teladan. Core value setiap yayasan apa, keutamaan yang mau ditanamkan, jalan untuk mencapai core value ini, budaya, keutamaan budaya untuk mencapai core value, laku budaya untuk mencapai core value itu apa? Di sini tuliskan. Ini kami mempergunakan punyanya nganu ya, Pangudi Luhur. Core value Allah adalah kasih, ini mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mana? Standar kompetensi lulusan yang mau dicapai mana? Selama ini kita melupakan Permendikbud 20 2016. Padahal ini sebagai apa ya, rambu-rambu mercusuar untuk mencapai pendidikan nasional. Kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 ada keterangannya di sini. Ini sebagai contoh, tapi bisa Bapak Ibu semua pakai nanti di dalam membuat dokumen kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Langkah di atas struktur teladan sudah dibuat, kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator. Di kolom ini memang saya ulang lagi. Core value Allah adalah kasih, keutamaannya apa saja, budayanya, profil pelajar Pancasila. Intinya kan di sini, tambahannya ada di 3 kolom ini. Aspek yang mau dibuat kompetensi dasarnya adalah afektif, kognitif, psikomotorik. Semua masukkan di sini. Buat kompetensi dasarnya, rumuskan indikatornya. Kalau tadi ada banyak Bapak Ibu yang sudah membuat dokumen, sekolah kami sudah melakukan budaya sekolah kami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu indikator.
masukkan, pisahkan di situ, masukkan di sini. Itu tadi menjadi naskah kurikulum. Masuk di sini. Kan tinggal dilihat terus dimasukkan mana yang cocok dan sebagainya. Begitu naskah akademik yang selama ini Bapak Ibu kerjakan, ini dipergunakan untuk membuat ini. Dan nanti pisahkan ya. Yang sudah masuk di dokumen kurikulum tidak usah dimasukkan di naskah akademik. Kemudian sama nilai yang kedua dibuat, kalau di sini yang PL devosi pada Bunda Maria. Kemudian nilai yang ketiga dibuat, dan seterusnya. Setelah itu, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dalam tanda petik? Apa yang mau kita teladankan? Dokumen ini penting. Buku. Yuk, Suster, Bapak, Ibu semuanya kan akan mau mengajarkan literasi toh kepada anak-anak. Salah satunya literasi membaca, literasi menulis, literasi digital. Salah satunya literasi menulis, membaca. Jika di yayasan sudah ada core value, buku core value, it's okay. Tapi perhatikan, jika buku core value itu belum dalam bahasa pendidikan, tugas yayasan membuat buku core value dalam bahasa pendidikan. Untuk jaga nih, di sekolah kita itu kan ada yang gurunya beragama Hindu, Buddha, aliran kepercayaan atau Muslim. Saat itu buku core value sudah dalam bahasa pendidikan, akan enak untuk dibaca, akan enak untuk dipahami oleh semua guru. Kemudian keutamaan Santo Santa Pelindung, bukunya ditulis dalam cerpen, dalam komik, dalam apapun seperti yang disampaikan Mas Hendy. Santo Petrus Canisius. Misalkan Canisius itu bikin komik, Ignatius Loyola ketemu Petrus Canisius kayak mancing gitu. Dalam komik kan enak dibaca ya, tapi ada catatan kakinya, ada citasinya, misalkan gitu. Oh ya, ini Mas Hendy kan ya luar biasa ya. Kalau itu bisa diterapkan, tulisan yang delujur, tulisan tok, kita rubah menjadi sebuah komik, menjadi sebuah cerita bergambar. Buku budaya yang mau diangkat apa? Nah, ini semua nanti akan menjadi pedoman guru. Guru mempelajari ini semuanya. Menjadi satu frame. Selama ini, frame ini mungkin belum terbentuk. Nah, inilah fungsi bagaimana kita merencanakan sebuah kurikulum, mendesain sebuah kurikulum. Asik ya? Asik, Bu Maria suka ini. Yang disampaikan oleh teman-teman semuanya luar biasa. Dan itu harus didokumenkan. Nanti kita akan bisa mengatakan, libatkan semua guru dan sebagainya, semuanya libatkan. Kita bisa mengatakan kepada siswa, gurumu juga menulis loh. Gurumu berliterasi loh. Contohnya ini di POP kami membuat demikian. Yang mau kita capai adalah ekosistem sekolah.
kita mau ngajarkan menciptakan ekosistem sekolah yang itu menjadi sebuah budaya sekolah. Ingat ya, budaya dari Kuncoro Nekrat, sistem berpikir, rasa perasaan, olah rasa, tindakan, dan produk budaya. Yang harus disampaikan kepada teman-teman kepala sekolah, guru-guru, itu apa? Ya ini, tentang literasi, karakter, core value, terus diapain? Ya dibuat kurikulumnya, desain pembelajarannya, mengevaluasinya bagaimana. Dan ini dikukup sama kepala sekolah. Kepala sekolah penjaga gerbang keberhasilan menciptakan budaya sekolah ini. Tentunya beserta wakil kepala sekolah, kemudian turun ke guru-guru semuanya, kemudian turun ke para siswa. Mungkin tidak bisa 5-7 tahun, tapi mungkin di 10 tahun berikutnya baru terasa. Konsistensi menjaga roh, nilai-nilai budaya, konsistensi menjaga roh kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas ini diuji di sini. Ngujinya tidak cuma setahun 2 tahun ini. POP selesai, ini masih harus berlanjut. Kita sudah membuat kurikulum unggul loh, biarkan POP selesai. Tapi kita kurikulum unggul ini harus berjalan terus. Kita mewariskan hal-hal baik. Setelah buku itu dibuat, terus strategi implementasinya yang harus dipikirkan. Pada prinsipnya ada 4 strategi implementasi. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Yang Bapak Ibu tadi sampaikan masih nyampur semuanya. Ada yang nyampur-nyampur. Nanti dipisahkan agar kita bisa dengan titis untuk membidik, membentuk anak-anak dengan nilai-nilai yang mau kita tanamkan. Agar ini menjadi budaya sekolah. Intrakurikuler, di dokumen ini, Bapak Ibu menjelaskan apa sih intrakurikuler. Nah, intrakurikuler di sekolahku seperti apa? Jelaskan. Buat footnote-nya, kemudian citasi, terus nanti di akhir ada daftar pustaka. Footnote, citasi, begitu terus. Jelaskan juga tentang desain instruksional. Apa sih desain instruksional itu? Teknologi pembelajaran itu seperti apa? Bagaimana mengelola pembelajaran di sekolah, di kelas, dan seterusnya. Merdeka Belajar itu berbasis proyek. Sejak awal kita sudah mengetahui itu, maka masukkan ini. Project base, jelaskan proyek ini, proyek itu apa? Maksudnya proyek itu apa? Sumber ilmiahnya cari. Bagan ini dijelaskan semuanya. Ya, dijelaskan dalam dokumen ini. Setiap sekolah nanti akan bisa berbeda memahami bagan ini. Tapi tujuannya adalah terjadi perubahan di sekolah, dan itu ujung-ujungnya adalah membentuk budaya sekolah. Jadi budaya sekolah itu dibentuk, diinfiltrasi secara senyap, ini terbentuk dengan sendirinya. Basisnya apa? Karakter yang ingin dibentuk, core value. Ya. Begitu ya. Ini jelaskan project base. Terus project based learning itu apa? Menurut para ahli ini, project based learning itu begini, sintaksnya seperti apa? Jelaskan di dokumen ini. Project based teaching itu apa?
menurut para ahli sintaksnya bagaimana dan seterusnya. Project based living, kemudian critical thinking menurut Thayer seperti apa? Critical thinking foundation, misalkan nggak pakai Thayer tapi pakai critical thinking foundation ya silahkan. Kenapa kita memilih Thayer? Karena level tertinggi di critical thinking adalah refleksi. Seperti misi di POP ini, refleksi perjumpaan. Itu menjadi critical thinking tertinggi. Computational thinking, jelaskan. Di sini saya beri materi-materinya yang harus dijelaskan. Nah, inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya kan bisa macam-macam. Jelaskan RPP itu apa? Permendikbud nomor 24 kalau tidak salah. Standar isi, standar proses. Standar proses itu nomor berapa lupa saya. Surat edaran Mendikbud Ristek yang terakhir, yang isi RPP itu hanya ini. Dijelaskan dan RPP, contoh RPP di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Beri alternatif-alternatif RPP, semakin banyak gurunya berkreasi dengan RPP itu, tapi bertanggung jawab ya gurunya. RPP dengan mind map yang pernah saya tampilkan, saya tunjukkan. Bisa juga. RPP-nya malah selembar. Nah, jangan lupa ini harus masuk bagaimana Hodge, dimensi proses kognitif Bloom, kemudian dimensi pengetahuan yang ini ditambahkan oleh Anderson. Yang kita lakukan di dalam merencanakan, menciptakan sebuah kurikulum ini adalah kita sudah melewati proses kognitif sampai ke tertinggi, mencipta. Dan dimensi pengetahuan kita bukan lagi dimensi faktual, konseptual, prosedural, tetapi sudah masuk pada metakognitif. Tataran tertinggi pembelajaran yang kami berikan ini menjadi bidikan kami. Nah, seperti halnya nanti di dokumen kurikulum Bapak Ibu semuanya. Bidikannya mau kemana? Membidiknya harus ke ranah ini. Jadi di dokumen ini harus menjelaskan bahwa ranah pengetahuannya konseptual, prosedural, metakognitif, kemudian proses kognitifnya dari menganalisis sampai mencipta. Ini yang ditekankan oleh sekolah ke guru dalam dokumen kurikulum ini. Jadi langsung menukik ke sana. Gitu ya. Strategi implementasi kurikulum ini dengan cara berikutnya adalah ekstrakurikuler. Jelaskan ekstrakurikuler itu apa toh? Menurut para ahli begini. Di sini ekstrakurikuler yang mau dibangun adalah berbasis budaya, nilai-nilai spiritualitas, seni, dan sebagainya. Jelaskan di situ. Bagaimana budaya meningkatkan prestasi belajar siswa, bagaimana ekstrakurikuler seni meningkatkan kepercayaan diri siswa, bahas semuanya dalam dokumen kurikulum ini. Sehingga guru melihat dokumen kurikulum ini, oh ekstrakurikulernya mau diarahkan seperti ini toh. Silakan ini direfleksikan oleh Bapak Ibu, apakah sudah membuat ini semuanya. Demikian pula kokurikulernya dan non-kurikulernya. Yang masuk di dokumen kurikulum adalah penjelasan yang ilmiah dari para ahli dari macam-macam lah. Ada citasi catatan kakinya. Nah, di sini saya mengusulkan memberi gambaran untuk nama ekstrakurikulernya, kemudian deskripsi ekstrakurikulernya, standar kompetensi lulusan yang mau dicapai dengan ekstrakurikuler tersebut apa, kompetensi dasarnya apa, indikator untuk mencapai kompetensi dasar apa, tujuan pembelajaran di ekstrakurikuler itu apa, dibuat dalam suplemen sendiri saja. Jadi terpisah dengan
terpisah tapi satu gitu loh. Gitu ya. Berjarak tapi lekat. Jian. Karena maksud saya agar nanti kalau ekstranya ini tiap tahun berubah-ubah agar dokumen suplemennya tok yang diganti, tapi dokumen induk babonnya tetap gitu. Ini hanya teknis saja sih. Demikian pula yang co-kurikuler, kemudian non-kurikuler, itu disuplemen sendiri. Ya. Nah, itu strategi implementasi kurikulum unggul di sekolah kita. Gitu ya. Nah, apa yang kita buat di struktur teladan ini yang menjadi patokan seluruh guru mata pelajaran. Seluruh guru mata pelajaran akan mendasarkan pembelajaran mereka di dokumen kurikulum ini. Guru IPS bercerita tentang candi. Pelajarannya candi misalkan. Ya, keutamaan budaya candi yang mau dimasukkan di sini untuk mencapai nilai yang mau ditularkan ke anak, diteladankan ke anak apa? Allah adalah kasih. Indikatornya di sini di bagian perumusan ini. Kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa? Begitu. Jadi ini menjadi dokumen rujukan buat seluruh guru nantinya. Seluruh guru mata pelajaran rujukannya di sini, di dokumen kurikulum ini. Begitu ya. Jadi guru IPA nanti juga akan memasukkan besaran dan satuan. Nilai yang mau saya masukkan dalam besaran dan satuan apa? Nilai profesionalitas karya misalkan. Wah, berarti di bagian itu ada tugas project based learning, menciptakan alat ukur suhu sendiri. Kan keren toh, anak-anak SMP diajari bikin ukuran suhu bukan lagi derajat Celcius, derajat Fahrenheit, tapi derajat Maria misalkan. 1 derajat Maria, kan keren toh. 200 derajat Maria. Mereka membuat alat ukur sendiri. 1 derajat Maria berapa derajat Celcius, berapa derajat Fahrenheit? Bisa. Wong kebetulan kalau saya lahirnya dulu ya saya bisa buat. Celcius diganti Heri, misalkan gitu. Bisa, caranya bisa kok. Profesionalitas karya membuat alat ukur, melakukan tugas sampai berhasil, misalkan itu. Nah, rujukannya di sini. Kira-kira begitu dokumen kurikulum unggul kita nanti itu mau seperti apa dan mau menjadi apa, semacam itu. Ini saya membuat contoh untuk membuat citasi. Dengan cara seperti ini, daftar pustaka juga lebih mudah bisa dikerjakan. Contohnya ini, saya mengutip Adwi Suparman. Nah, maka saya membuat referensinya terlebih dahulu. Kalau itu baru, saya klik Manage Source, masukkan di sini New. Saya pilih karena itu buku, maka saya pilih book. Autornya siapa, masukkan last name, first name, middle name, masuk di sini. Nah, sudah masuk di situ kan. Saat saya mau memasukkan Adwi Suparman, itu tinggal reference, insert citation, Suparman, masuk di sini. Sama yang Orstin dan Hodgkin ini juga, karena sudah saya masukkan, maka tinggal insert citation,
Saya klik masuk di sini. Terus kalau saya mau bikin daftar pustaka, tinggal insert bibliografi, reference, bibliografi, masukkan, nah tinggal dirubah ini. Ini daftar pustaka. Begitu. Demikian dari saya, semoga menjadi bekal menuju proyek eskatologis kita. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Heri. Sebelumnya kita doa Angelus dulu. Mari, Sister, silakan. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Heri yang memaparkan kepada kita bagaimana mendesain sebuah kurikulum yang unggul. Mungkin bagi kita juga ini sesuatu yang baru, termasuk juga saya sesuatu yang baru. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke narasumber kita. Apakah ada yang mau bertanya menyangkut mengenai kurikulum? Ya, ada pertanyaan langsung aja Bu Sita. Gimana Ibu? Ini ada di kolom chat. Ya, silakan dikatakan langsung aja Bu. Ya, langsung aja Ibu Sita mendengar Dewi. suara Bu Sita ya. Dipersilakan. Ya, matur nuwun atas waktunya. Kebetulan untuk KTSP yang kami buat itu di dalamnya itu ada penilaian. Tadi Pak Heri memunculkan bahwa ada instrumen-instrumen, indikator, KD dan segala macam yang perlu dibuat oleh sekolahan. Akan tetapi untuk penilaian atau evaluasinya belum terlihat. Apakah memang nanti tergantung dari sekolahannya sendiri yang ingin menambahkan, atau tidak perlu, tidak apa-apa, atau bagaimana Pak? Matur nuwun. Kalau tidak ada ya apa-apa Bu. Ibu pinter. Begini, nilai, core value, kemudian keutamaan yang diugemi oleh seseorang. Begini aja deh,
Dari teman yang ada di meeting Zoom ini, saya minta silakan saya diobservasi, tak gondrong ke rambut sih. Diobservasi, terus beri nilai saya 1 sampai 10. Mas Wisnu, nilai saya berapa? Nilai spiritualitas saya. Dari melihat prejengannya ya Pak ya? Ya, 8. Rejani 8. Bu Sita Dewi, kira-kira nilai spiritualitas saya berapa? Pas KKM, Pak. Pas KKM itu setengah. 75. Itu setengah. Padahal Gusti Allah menilai saya 10 ya. Ya. Prejenganku memang kaya ngene, kaya tukang ojek, tukang sayur. Najan tok ganti tukang las, bakul sayur lan tukang gas. Bisakah kita menilai spiritualitas anak-anak kita? K13 kita diminta mengobservasi anak-anak kita. Ya. Saya pernah cerita toh anak saya di Don Bosco nilai spiritualitas, kompetensi spiritualitasnya diberi B. Anak saya tanya ke saya, "Pak, kok nilaiku B?" Saya tanyakan ke gurunya, "Loh anak saya terus bilang, "Lah padahal aku kan rajin berdoa. Aku doain papa, doain mama, doain keluarga semuanya. Aku rajin ke gereja. Aku nggak pernah aneh-aneh. Kok nilaiku B?" Dan nilai B ini adalah nilai minimal toh Bapak Ibu semuanya. Nggih, leres nggih. Ya. Anak saya dan Bapak Ibu semuanya menilai minimal siswa-siswi Bapak Ibu. Ya. Nilai minimal yang Bapak Ibu berikan. Saya tanya pada sekolahan, pada wali kelasnya, guru BP-nya, dan sebagainya. Kok enggak diberi A? Enggak bisa jawab. Ya, Bu, benar penilaian harus ada. Ya, tetapi bukan nilai angka, nilai abjad yang distempelkan di anak-anak. Kami harap, ini memang sulit, benar, ini nanti akan sulit dibuat oleh sekolah, yayasan yang harus mengerjakan ini. Ibu dan Bapak semuanya yang ada di sini pernah menggali gaya belajar anak-anak, visual, kinestetik, auditorial, atau pernah mengisi kuesioner ini, multiple intelligence, atau MBTI. Pernah ya? MBTI ada ya? Oke. Nah, itu yang sebaiknya dibuat. Lah tapi piye gurune sekolahan bisa nggak buat itu? Angel. Ya, kami tahu. Tetapi kan ini lebih manusiawi. Multiple intelligence ada 9 tambahannya, yang terakhir eksistensial. Anak kecerdasan linguistiknya tinggi, kecerdasan intrapersonalnya tinggi, lebih ada naik turunnya. Yang dominan ada di mana? Logis matematis saya tidak baik, tetapi linguistik saya baik. Apakah terus saya tidak bisa ngitung? Linguistik saya jelek, tetapi intrapersonal dan interpersonal saya tinggi. Apa njuk terus aku nek ngomong nggak bisa nyusun kata-kata itu, terus hubungan relasiku, diriku terhadap sesama dan terhadap yang di atas njuk terus elek. Gitu. Bu Sita baru kali ini kami ditanya,
ini. Dan saya sampaikan, jangan terjebak pada penilaian observasi, apalagi penilaian sesama teman. Saya mohon maaf, ini validitas piye toh kancane dhewe itu kan konstruksi anak terhadap kebenaran itu kan juga masih harus dibimbing oleh guru. Gitu. Anak yang jengkel sama temannya yang itu bijine elek iki. Ora iso ndak bisa valid. Nah, maka yang kami sarankan adalah evaluasi diri. Evaluasinya adalah evaluasi diri. Bentuk suatu kuesioner yang kemudian dia di situ dia mengisi, kemudian akan muncul deskripsinya. Oh, kamu kuat di nilainya Kanisius tadi apa? Lali saya. Apa Mas Indi? Satu saja. Disiplin. Kedisiplinan. Bagaimana diri dia ini disiplin, ora tahu gawe PR misalkan, terus teko sekolah telat terus. Tetapi di rumah datang ke sekolah terlambat iki ada masalah di diri dia. Tapi di rumah itu dia sangat disiplin luar biasa. Bisa loh, bisa terjadi seperti itu loh. Begitu. Terima kasih banyak Bu Sita atas pertanyaannya dan selamat melakukan perziarahan 40 hari di FGD ini. Kalau Musa 40 tahun, kita baru 40 hari ya. Tapi kalau itu bisa dibuat, sungguh sangat luar biasa sekolah-sekolah kita. Kita sangat memanusiakan anak-anak kita. Gitu. Sampai sekarang nilai anak saya itu masih B. Ya sudah. Kan terus wong tuanya toh sing yang ngerih-rih terus memberitahu dan sebagainya. Gitu. Nah, pada saat ditanya oleh dinas, ya begini ini harusnya jawabannya. Ya begini jawabannya. Ibu suruh nilai spiritualitas saya gimana? Nilai sosial saya gimana? Beri rentang 1 sampai 10. Gusti Allah membiji saya 10 kok, Ibu membiji saya 5 tok. Ayo, siapa yang tahu? Gitu. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Matur Mbak Nun. Ada lagi yang mau menanyakan? Matur Mbak Nun, ya Bu Sita. Sami-sami Pak. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya pengalaman kami pernah berkaitan dengan penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri. Memang itu kan waktu itu ada rentang-rentangnya yang dijadikan 1, 3 untuk penilaian antar teman, diri sendiri, dan observasi dari guru. Lalu untuk kaitannya yang anak, memang ketika menilai diri sendiri jelek itu juga guru kesusahan Pak. Yang akhirnya akan menimbulkan bahwa di rata-rata nilainya C. Nah ini padahal sudah ketentuannya bahwa nilai minimalnya adalah B. Kalau C kan juga tidak naik karena syarat kenaikan. Nah inilah yang menjadi menjadi refleksi guru juga, bahwa penilaian antar teman baik diri sendiri pun terkadang guru sendiri juga kewalahan mengolah gini Bu, anak sendiri. Kami paham. Nilai karakter anak dibuat A semuanya, nuruti negara. Kan sah toh? Sah. Kemudian kita mempunyai penilaian sendiri. Ada deskripsi seperti halnya kuesioner multiple intelligence. Tetapi instrumennya harus valid ya. Yang bisa bikin adalah psikologi pengukuran ini. Orang-orang psikologi pengukuran. Kalau kita punya instrumen itu valid, kemudian deskripsinya juga jelas dan sebagainya,
terus karakter anak dinilai A semuanya, oke kok. A, kemudian lampirkan ini deskripsi, nilai-nilai yang diugemi yang dominan di dia apa. Kan keren, Bu. B minimal loh. Gitu. Jadi di jalurnya kurikulum nasional kita tidak salah, kita unggul kok. Kurikulum unggul. Penilaiannya kan juga harus unggul. Waduh Pak, ya sulit Pak. Iya, kami tahu sulit. Makanya ini kalau Mas Hendy bilang ini proyek akhir zaman, proyek eskatologis. Dan orang psikologi bisa kok membuat itu. Yayasan Kanisius, Yayasan Kanisius, Sekolah Kanisius, Yesuit punya orang-orang pinter banyak, minta toh sama Romo Martin. Enak tinggal minta toh, kami butuh ini buat. Gitu ya Bu, Kanisius enak Kanisius. Nah itu ada Burini, ada Burini. Lu, Burini jangan menghilang Bu. Gitu ya Bu, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Baik, Saya terima kasih. Apakah masih ada yang Bu Rini mau bertanya? bicara Ibu sudah? Rini? Ya, silakan Ibu Rini. Ya, terima kasih. Pemahaman saya tadi ketika ada nilai core value, kemudian nilai keutamaan, kemudian guru kita memecah menjadi indikator-indikator untuk jalan mencapai nilai yang ada di core value. Apakah yang penilaiannya itu menurut pemahaman saya justru pada bagaimana si guru itu mampu untuk menyampaikan indikator-indikator kepada anak. Sedangkan untuk mengukur apakah anak kita sikapnya sudah baik atau tidak, kalau kita punya gambaran bahwa si anak nilai minimal B, kemudian kita beri A semua, nanti malah melemahkan teman-teman guru kita ya. Apa gunanya kita menyusun kurikulum yang begitu susah, membutuhkan sampai berdarah-darah mungkin, butuhkan waktu yang lama, tapi persepsinya arah goalnya akhirnya ke sana. Nilainya A semua Sehingga, gitu ya, iya. Sehingga saya kok merasa untuk penilaian untuk penilaiannya tidak ke anak, tapi justru bagaimana semua komponen baik guru, kepala sekolah maupun guru ya, apakah tenaga pendidikan bisa masuk ke sana, nanti kita lihat. Itu yang kita ukur, bukan anak-anak kita. Karena kan kita mau mengubah kebiasaan budaya unggul tadi di komunitas kita. Apakah pemahaman saya kok seperti itu ya, Pak Heri? Apakah ada benarnya Bu? Benar. Di situ benar. Ekosistem sekolah itu guru, siswa, dan semuanya, termasuk yayasan juga, gitu kan. Nah, maka siswa juga harus diukur dalam tanda petik. Maka saya menyampaikan seperti mengisi MBTI itu, Bu. Terus gaya belajar, terus kemudian ya macam-macam yang semacam itu yang akhirnya muncul di akhir akan muncul deskripsi. Kalau kita tidak mengukur anak, terus kita tahunya bahwa core value Allah adalah kasih di YPL ya. Didominasi oleh siapa? Anak-anak. Anak ini dominan menginternalisasi yang mana? Jadi nanti akan ada bagian yang lebih dominan, ada yang kurang dominan. Di anak, di guru juga seperti itu. Di pelaksana sekolah juga seperti itu. Jadi semuanya Bu, integral semua yang harus diukur. Anak jangan ditinggalkan. Guru harus ya, gitu. Tadi kan pertanyaan Bu Sita Dewi tadi kan ke anaknya toh. Nah sekarang Bu Rini ke gurunya. Nah ini malah dua-duanya. Yayasan harusnya juga iya diukur juga.
Apakah pengurus yayasan juga sudah menginternalisasi nilai-nilai yang ada di itu? Nilai-nilai yang sudah ditentukan yayasan. Kalau bisa semua integral akan jauh lebih baik. Sehingga nanti evaluasinya akan lebih tajam. Bagian mana sih yang kurang terinternalisasi di core value Canisius, yang kurang terinternalisasi itu di bagian mana? Begitu. Kalau saya beri contoh yang di Pangudilur ya, misalkan ada anak itu ora tahu sembahyang, tapi jiwa korsa persaudaraannya luar biasa. Itu kok guru agamanya akan menilai, oke, ora tahu sembahyang elek. Misalkan seperti itu, misalkan lo ya. Nah, pada saat dia mengisi kuesioner itu akan muncul dominan persaudaraannya tinggi sekali. Persaudaraan tinggi sekali. Allah adalah kasihnya rendah misalkan. Nah, kita sebagai guru, anak ini harus kita bimbing, pengalaman belajar dia tentang Allah adalah kasih harus dinaikkan. Begitu, Bu. Demikian pula di gurunya. Gurunya ternyata dominan di Allah adalah kasih, devosi pada Bunda Maria. Tapi profesionalitas karyanya rendah. Dinilai profesionalitas karya rendah. Ini saya memberi contoh yang YPL ya. Nah, di situ akan kelihatan, kepala sekolah akan bisa melihat, ternyata nilai profesionalitas karyanya rendah, maka harus bagaimana? Nilai itu harus ditanamkan bagaimana. Begitu, Bu Rini. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Yeah. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang waktunya menunjukkan 18.21. Tentu dalam kita melihat tadi bahwa dalam penyusunan kurikulum, pengembangan kurikulum, mendesain dan merencanakan, masih ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita tanyakan ya, dan perlu pendampingan dari narasumber kita. Seperti tadi kan kalau misalnya dikatakan struktur teladan, lalu bagaimana didesain nanti penjumlahan yang selama ini kan biasa kita gunakan yang lama itu mengenai struktur kurikulum, ada muatan mata pelajarannya, kemudian KKM-nya, dan segala macamnya. Tapi ini hal yang baru bagi kita yang namanya kurikulum unggul. Mungkin seperti kita ini banyak hal yang di dalam pikiran kita ini yang memang nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ke narasumber kita ya. Tapi mungkin karena waktu yang sudah menunjukkan jam 6:30, mungkin nanti dalam lain waktu kami masih memohonkan pendampingan dari narasumber. Ya, yang satu paling hal, penting Suster. ya. Satu hal, daripada bingung nanti, bedakan, belahlah pikiran kita, pendekatan kita, pendekatan nilai dan sikap. Yang ada di kurikulum sekolah adalah mata pelajaran. Ya, beda. Sikap nilai ini yang kita infiltrasikan lewat mata pelajaran. Begitu ya, paham ya? Jadi nanti setiap guru harus menginternalisasi ini dan ditularkan ke anak, ke siswa. Jadi ini bukan diajarkan Allah adalah kasih itu begini bla 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 bla, diberi soal KKM-nya sekian dikumpulkan, dan tidak sama sekali, tidak ada mata pelajaran core value. Gitu, Suster. Ya, pisahkan dulu dengan kurikulum nasional. Ini kita buat kurikulum unggul di atasnya nasional. Gitu ya. Gitu ya, Suster. Ya.
Baik, Bapak Ibu, Bentar, Suster. nanti Saya naskah akan akademik menambahkan core dulu. value kita itu, ya, Halo, Suster. baik, silakan Mas Hendy. Coba bayangkan Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dibayangkan kita tidak ada dalam reksa sekolah ya, tidak ada buku 1, tidak ada buku 2, tidak ada buku 3. Oke. Kita berhak menentukan ijazah bagi anak kita. Kita berhak membuat rapot sendiri. Ini yang kita bayangkan dalam sekolah merdeka ini. Karena tidak ada sekolah merdeka, bayangke wae, mengidealisasikan. Terus penilaian-penilaiannya tidak ada penilaian-penilaian yang salah. Kabeh bener. Semua unggul. Yang dinilai adalah keunggulan-keunggulan siswa. Tidak berdasarkan kekurangan-kekurangan, tapi dari yang kita anggap kurang ya. Potensi yang kurang, piye carane ayo diunggahke bareng-bareng. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Ya, apresiasi bahwa guru, anak, kepala sekolah, seluruh ekosistem sekolah, orang tua itu merasa aku ki dadi menungso lho ning wong. Tidak semacam kita itu dicap sebagai barcode, cetit metu bijine sapa, jenenge sapa, terus omahe ning ndi, alamate ndi. Begitu. Memang teknologi industri 4.0, ketajaman apa ya, sosial 5.0, kita ngomong soal ini computational thinking lah, gampang iso di barcode ngene. Tapi kan apa bedane aku karo tok mesin yang tiap kali harus majeki ben tahun. Tok mesin motor gitu ya misalnya yang kudu majeki ben tahun. Itu justru akan mengerdilkan kemanusiawian kita untuk menjadi ya iki mana benar-benar manusia. Pendekatan program organisasi penggerak konsorsium Wismaya itu mencoba melalui pendekatan antropologis yang diminta oleh gereja ya untuk semakin memanusiakan para peserta didik, bahkan mempersonifikasi sekolah sebagai alma mater. Makatan nggih. Coba bayangkan itu. Saya sendiri berdoa untuk kita berhak untuk menentukan kurikulum sendiri, membuat rapot sendiri. Ya mari kita berdoa bareng-bareng itu. Kita berhak menentukan penilaian sendiri-sendiri, lalu kita menggali, yang penting menggali esensi, kita berhak menentukan sekolah-sekolah itu, pengawasnya main domblong gitu, kok iso kayak gini ya, ayo kita duduk diskusi bareng, aku akan mereksa sekolahku seperti ini. Dan pengalaman Suster Kordia yang saya sampaikan bahwa kepala dinas sampai kasih kurikulum mau belajar dengan program organisasi penggerak ini kan luar biasa. Jadi instrumen-instrumennya nanti instrumen-instrumen keunggulan. Tidak ada cap kowe bodoh mergo iki. Saya sendiri yang dulu dicap gosokane Domenico Savio sampai saat ini itu masih merasa ketika saya bilang saya datang itu aku bosokane Domenico Savio. Bahkan ketika kemarin memberi penataran guru kepala-kepala sekolah dan lalu saya bilang saya itu bosokannya Domenico Savio. Itu yang dikatakan guru bahasa Inggris saya dulu. Tapi bosokannya Domenico Savio sekarang berdiri di depan Bapak Ibu, buder sekalian, untuk menularkan hal-hal yang baik dari buder guru. Begitu. Jadi inilah yang kita bangun. Suasana-suasana inilah yang kita bangun. Gitu ya, Suster Bapak Ibu. Siapa tahu dulu besok kita hanya dolanan dakon, bekelan, dan lain-lain, tapi diam-diam kita mempelajari bahasa Inggris, matematika, terus mempelajari prakarya, tapi basicnya melalui dolanan, melalui jadilan, melalui campur sari. Begitu kan, indah itu sekolah kita. Ya, begitu saja ya. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hendy atas pencerahannya. Dan terima kasih kepada kita yang hadir di sini. Tak terasa semangat kita masih berkobar sebenarnya, masih mau mengajukan pertanyaan, tapi di sana saya lihat Ibu Maria udah gelap-gelap nih. Mari kita beri aplaus kepada narasumber kita. Walaupun dalam gelap tapi semangat ya, masih tetap semangat untuk
mengembangkan kurikulum kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih atas dinamika kita pada sore hari ini, malam hari ini, dan mari kita bergerak untuk masuk dalam pengembangan kurikulum. Tapi jangan lupa kita bawa naskah akademik kita yang mungkin masih belum selesai, masih dalam taraf menyusun dengan baik, karena nanti landasan naskah akademik core value akan menjadi landasan untuk pengembangan kurikulum kita. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan sekali lagi matur nuwun, berkah dalam, sampai jumpa di lain waktu dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Suster Luciana. Mohon maaf saya menggantikan Pak Adi karena kebetulan beliau sedang ada keperluan keluar. Terima kasih sekali lagi kepada Suster Luciana Wow sebagai moderator. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para narasumber yang luar biasa, Mas Hendy, Pak Heri, dan juga terima kasih Bu Rini yang selalu setia mendampingi, nungguin ketika Kanisius FGD maupun coaching selalu setia sampai selesai bahkan ya sampai jam segini masih nungguin. Luar biasa Bu Rini, matur nuwun. Terima kasih pula walaupun ini saya nggak tahu kode atau joke dari Bu Maria SMP Teresiana yang sudah gelap-gelapan, apakah kode supaya segera diakhiri gelap gitu ya ruang. Ya, terima kasih. Memang kalau jam 6 itu dimatikan lah. Gitu. biar kelihatan romantis. Baik. Ini gerebekan bareng-bareng loh ini. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin kami mohon Pak Heri untuk kembali menegaskan apa yang akan kita lakukan, terutama untuk 4 hari ke depan sebelum memasuki coaching maupun di sisa waktu yang ada. Monggo Pak Heri, penegasan saja. Ya, begini. Ekosistem sekolah yang mau kita bangun dilandasi dengan pondasi yang kuat. Core value harus digali, kemudian kurikulum harus diciptakan. Saya menambahkan apa yang disampaikan Mas Hendy, bayangkan kita hidup tanpa ada sekolah yang lain, kemudian kita menciptakan kurikulum kita sendiri. Tidak ada kementerian, tidak ada apapun. Kita ada anak-anak, bikin sekolahan, suruh bikin kurikulum, menciptakan kurikulum sendiri. Begitulah kurikulum unggul yang kita buat, kita ciptakan. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Heri atas penegasannya yang luar biasa. Baik, Suster, Bapak Ibu, kita akan akhiri dengan berdoa, namun saya akan mengutip satu ungkapan dari Ferdinand Foch bahwa senjata paling ampuh di muka bumi adalah jiwa yang terbakar. Maka mari kita jawab dan kita jaga supaya hati kita tetap terbakar, membara untuk mengalahkan segala sesuatunya. Dan sebagai penutup nanti, saya akan memutarkan sebuah lagu yang judulnya Angel. Nanti silahkan karaoke bareng-bareng. Walaupun angel, ya kudu dilakoni, gitu. Dan mari kita tutup dengan doa. Mohon bantuan. Ini yang milih adalah rekan saya, Pak Ranto dari Wonogiri. Dan requestnya untuk memimpin doa penutup adalah tetangganya dari SMP Kanisius Panembahan Senopati Tirtomoyo, Pak Krisnu Budoyo, untuk memimpin doa. Monggo Pak. Angge bahasa Jawa nggih pareng lho Pak. Monggo Pak. Saestu napa? Saestu monggo. Enggak apa-apa, silakan Pak. Nggih. Monggo. Putra Trena Suci. Konjas matur nyuwun yang turut nyuci. Amin. Gusti matur nuwun sangat lan keng sonten anggen kawula nampi pencerahan ing sonten menika sampun rampung
lan mugi sedaya ingkang kawula tampi saged dadosaken kangge kemajenganipun khususipun sekolahan kawula piyambak-piyambak supados saged ngrembaka mlampah kanthi sae lare-lare saged sinau kanthi temen lan ugi kanthi sae saestu nuruti kersa dalem. Gusti sekedap malih kawula badhe mengkeraken papan menika kawula badhe wangsul wonten ing sudung kawula piyambak-piyambak mugi Gusti tansah ngamping-ampingi slamet wonten alangan setunggal menapa. Sedaya kekirangan kawula suwun lantaran Sang Kristus juru wilujeng kawula. Amin. Amin. Unjuk ing asma Dalem Yang Rama, Saha Yang Putra, Tuhan Yang Roh Suci. Amin. Terima Matur nuwun. kasih Pak Krisnu. Mari Adem, kita karaoke bersama. Adem ya, Suster.